Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti hari, kini kita telah menyongsong 10 terakhir di bulan Ramadan. Malam ini adalah malam ke-20 di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari hari-hari Ramadan telah kita lewati dan kita hampir berada di penghujung bulan Ramadan. Waktu akan terus bergulir. Bulan tentu akan mencapai akhirnya. Dan kita mengetahui bahwa hari-hari yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kembali buat selama-lamanya. Yang ada adalah pertanggungjawaban dan hisab di yaumul akhir nanti. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungi akan hakikat ibadah puasa Ramadan yang menjadi hikmah dan tujuan terbesarnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita senantiasa memperhatikan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Sejauh mana amalan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu puasanya, tarawihnya, tilawatul Qur'annya, sedekahnya, zikir dan doanya dan lain sebagainya dari amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka ini sebagai renungan bagi kita bersama, renungan bermakna menghadapi 10 Ramadan yang tersisa. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa bekal dia untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari amal saleh, amalan-amalan yang akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Dan Allah juga menyatakan, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian akan suatu hari yang di hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dicukupkan balasan pahala dari amal ibadah yang dia kerjakan, dan mereka sama sekali tidak akan dizalimi. Mereka sama sekali tidak akan dizalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum
thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsak. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amal-amal yang telah kalian kerjakan. Aku telah menghitungnya untuk kalian dan aku telah berikan balasan terhadap amalan tersebut untuk kalian. Maka siapa yang mendapati kebaikan di dalamnya, maka pujilah Allah. Namun barang siapa yang mendapati selain daripada itu, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah tidak ada akhirnya, tidak ada selesainya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian menjemputmu. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah selesai dari menjalankan suatu ibadah, maka tancapkan lagi ibadah berikutnya. Tancapkan lagi ibadah berikutnya. Dan yang namanya ibadah butuh mujahadah, butuh kesungguhan dari kita. Dan orang yang bersungguh-sungguh, Allah nyatakan dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan hidayah kami. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Maka hendaknya kita tetap bersungguh-sungguh sampai selesai Ramadan ini. Jangan sampai semangat kita menjadi kendor gara-gara Ramadan sudah mau berakhir. Ya, justru semakin mendekati akhir, ya, disitulah kemuliaan ibadah. Dimaklumi bahwa di antara ciri ibadah, ketika ibadah itu semakin mendekati akhir, maka semakin mulia dia. Ya, makanya ibadah qiyamul lail yang termulia adalah di sepertiga malam, bukan yang awal, bukan yang pertengahan, tapi yang akhirnya, di sepertiga malam terakhir. Demikian pula Nabi menyebut ada satu doa di hari Jumat yang doa itu mustajabah. Dan yang kuat dari pendapat para ulama itu adalah di waktu akhir setelah Isya. Iya, di waktu akhir setelah Isya. Nah, demikian pula doa di bulan Ramadan. Secara umum doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi pada saat mendekati akhir menjelang berbuka, disitulah waktu yang paling utama untuk kita berdoa. Maka demikianlah Ramadan. Ketika dia mendekati akhir ini, maka semakin mulia dia, semakin utama dia. Maka hendaknya kalau kita merasa di hari-hari sebelumnya masih banyak yang kurang, masih banyak kelalaian, maka bersungguh-sungguhlah di akhir Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan ini. Makanya diriwayatkan dari Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau pernah mengatakan, tuhsinu fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Seandainya di hari akhir-akhir yang tersisa ini engkau berbuat baik, ya, engkau bersemangat dalam kebaikan, memanfaatkan secara maksimal, ya, apa yang tersisa dari Ramadan ini, maka kekuranganmu yang telah lampau, ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innaka in asa'ta fima baqi ukhitta bima madha wa ma baqi. Kemudian kata beliau, tapi seandainya jikalau di akhir-akhir ini justru kamu tutup dengan keburukan, kamu bermalas-malasan,
maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka engkau akan dihukum atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya hari-hari yang berlalu dari bulan Ramadan kita jadikan sebagai pelajaran. Seorang mukmin itu ya, dia pandai mengambil pelajaran dari apa yang sudah lewat. Makanya penting adanya muhasabah, penting adanya introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita kerjakan, terhadap apa yang sudah kita usahakan. Ya, dan semakin kita tingkatkan untuk yang akan datang. Karena Ramadan akan segera berakhir. Ramadan itu tidak lama, ayyaman ma'dudat. Dia hanya hari yang terbilang, sedikit, tanpa terasa berlalu hampir 2/3 Ramadan. Tersisa 1/3 Ramadan lagi. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini memunculkan kesadaran dalam diri kita bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Iya, Ramadan ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Sebagaimana kehidupan kita ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Kita akan menemui ajal kita dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menentukan kehidupan kita berikutnya adalah kehidupan kita di dunia ini. Ya, apakah kita sudah berbekal dengan bekal yang terbaik atau tidak? Apakah amal kita sudah lebih banyak daripada amal keburukan kita? Ya, atau justru sebaliknya? Dan ingat, bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, dari perkara yang hendaknya jangan sampai ada pada diri kita di dalam ibadah, ya, seseorang ketika beribadah tidak ada kata puas dalam ibadah itu. Orang kalau dalam beribadah harus punya sifat tamak, rakus dalam yang namanya ibadah. Tamak itu dalam urusan dunia tercela, tapi kalau dalam urusan ibadah justru kita harus dituntut untuk tamak. Jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang kita jalankan. Kita harus selalu merasa kurang dan kurang. Kapan orang itu merasa ibadahnya sudah banyak, dia merasa ibadahnya sudah cukup, maka itulah yang membuat dia malas menjalankan ibadah. Ya, padahal siapa yang memberikan jaminan bahwa amal ibadahnya pasti diterima? Tidak ada jaminan. Ya, sementara Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ya, hendaknya di sisa Ramadan seperti ini, dari hal yang hendaknya kita renungi bersama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, ragima anfum ri'im adraka syahra Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Celaka seseorang di mana dia mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi renungan kita juga. Apakah amal ibadah yang sudah kita kerjakan dari Ramadan pertama sampai detik ini sudah cukup? Apakah sudah bisa membebaskan diri kita dari api neraka? Sudah bisa mengampunkan kesalahan dan dosa-dosa kita atau belum? Iya. Karena celaka orang yang kalau dia masuk Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang patut kita jadikan renungan di sisa Ramadan, di 10 terakhir Ramadan adalah sabda Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kita menutup Ramadan ini dengan kesan yang terindah, dengan amalan terindah, amalan terbaik. Ya,
karena sesungguhnya amalan bukan ditentukan dari awalnya, bukan ditentukan dari pertengahannya, tapi ditentukan dari penutupnya. Ya, sungguh betapa celaka seseorang dan betapa ruginya seseorang manakala dia bersemangat di awal Ramadan, tapi justru di akhir Ramadan semangatnya kendor, justru dia bermalas-malasan, tidak ada lagi kekuatan, ya, maka inilah orang yang paling merugi. Dan orang yang paling beruntung adalah mereka yang tetap bersemangat, bahkan semakin kuat semangatnya manakala mendekati akhir. Karena baginda Nabi seperti itu. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan apa yang beliau tidak lakukan di hari-hari sebelumnya. Dan kata Ibunda Aisyah, kana Nabiyyu idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi itu kalau memasuki 10 terakhir Ramadan, maka beliau perkencang ikat sarungnya. Kemudian beliau bangunkan keluarganya dan beliau hidupkan malamnya. Maka ini sebagai motivasi dan renungan kita bersama bagi diri kami pribadi dan bagi ikhwanuna wa akhwati fillah. Semoga Allah tetap memberikan kepada kita semangat yang kuat di dalam menyelesaikan bulan Ramadan ini, ya, dan semoga kita menutup Ramadan kita dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang terbaik, dan dijauhkan dari su'ul khatimah, dari penutupan yang buruk. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.